Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa as'aluhul mazida min fadli bi jamil awqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di penghujung tahun 2024 ini kita dihimpun oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi baitillah, di rumah Allah ini untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita, baik yang fardu, yang sunnah, yang telah lalu, yang sekarang kita kerjakan dan akan datang, diterima di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk mengarungi kehidupan yang abadi kelak di yaumil kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang singkat ini di hujung tahun 2024 ini, mari sama-sama kita bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menghadapi tahun baru nanti, kualitas keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat hingga akhir hayat kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di ujung tahun 2024 ini, mari sama-sama kita memperbaiki kualitas keikhlasan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, satu kata yang memang sangat mudah kita lapaskan, bahkan sering kita dengar. Namun ikhlas ini sesungguhnya sangat sulit untuk kita aplikasikan dan kita aktualisasikan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah mengulang 31 kali kata ikhlas. Oleh para mufassir, bila kata terulang di dalam Al-Quran berkali-kali, ini menandakan adalah
sesuatu yang sangat urgen, karena memang ikhlas adalah sulit untuk kita aplikasikan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mau tidak mau, suka tidak suka, kita umat Islam hamba Allah wajib ikhlas ketika semua melakukan ibadah, baik ibadah fardu atau ibadah sunnah atau amal soleh yang lain, karena ikhlas adalah sudah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa menolak, karena Allah yang sudah menetapkannya. Dan secara jelas Allah secara langsung memerintahkan agar kita setiap melakukan ibadah harus dengan ikhlas. Di dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah katakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka beribadalah kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama. Dan dalam Al-Baqarah ayat 5 secara gamblang kita sering mendengar, bahkan hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din wa nafar. Dan tidaklah mereka diperintahkan, maksudnya kita hamba Allah tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan ikhlas dalam ketaatan kepada Allah dan istiqomah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, khatib optimis bahwa setiap kita berkeyakinan pasti ibadahnya akan ikhlas, karena Allah dan Rasulullah telah mengajarkan kita paling tidak satu hari satu malam 24 jam kita sudah diajarkan ketika sholat agar ibadah kita ikhlas, yakni ketika kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah tuntunan Allah Rasulnya agar setiap ibadah sholat yang kita lakukan, amal sholat yang kita lakukan, agar ikhlas semata-mata karena Allah. Oleh karena itu doa iftitah ini sangat penting. Walaupun dalam kajian fikih ia termasuk sunnah hayat sebagai pelengkap, namun para ulama fikih mengatakan bahwa salah satu terkabulnya doa kita dalam sholat dengan membaca doa iftitah tersebut. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Tanpa keikhlasan jangan harap. Allah tidak meminta yang banyak, tapi Allah meminta hambanya untuk selalu ikhlas dalam beribadah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, apa sesungguhnya barometer dari ikhlas itu?
seorang Imam Ibnu Rajab mengatakan alamatul qabuli ta'ah ayu shalah bi ta'ati. Tanda-tanda diterimanya disebabkan karena ikhlas hamba seseorang adalah setelah ia melakukan ketaatan, ia bisa mengistiqomahkan ketaatan berikutnya. Kalau hari ini kita berinfak 20.000, maka Jumat depan paling tidak bisa lanjut 20.000 dan bisa meningkat 30.000. Kalau hari ini kita subuh berjamaah di masjid, maka nanti pun terus kita bisa berjamaah, bahkan terus meningkat kualitas ibadahnya. Tanda ibadahnya ikhlas dan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu raddiha an tusalla bi maksiati. Tapi tanda ditolaknya ibadah seorang hamba karena belum ikhlas di dalamnya, setelah ia melakukan suatu amalan ibadah, ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah rajin, tapi masih senang, bahkan masih mau mendukung tempat-tempat kemaksiatan, masih mau memfitnah saudaranya, masih mau menggunjing saudaranya, masih senang memakan makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda, kata Imam Ibnu Rajab, keikhlasannya belum sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ikhlas adalah salah satu benteng yang kokoh membentengi diri kita dari berbagai macam tipu muslihat iblis dan setan yang terkutuk. Iblis tidak akan mampu menggoda, menyesatkan seorang hamba yang ibadahnya ikhlas. Dan ini iblis yang mengikrarkan diri di dalam Al-Hijr ayat 41. Iblis katakan, qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Allah, demi kemuliaan-Mu aku berjanji akan menyesatkan semua hamba-hamba-Mu illa ibadaka minkum mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang mukhlas, yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis, setan, tidak mampu menganiaya, menggoda, menjerumuskan hamba-hamba Allah yang ikhlas dan beribadah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kata para ulama, ikhlas pun ada tingkatan-tingkatannya. Mukhlas pada ayat ini kata muasir, orang yang memang beribadah semata-mata lillahi ta'ala, hanya mengharap ridho Allah dan tidak mengharap pujian, sanjungan dari manusia. Dan orang model ini akan terbebas dari namanya bujuh rayu iblis. Tapi ada, kata ulama, yang namanya mukhlis. Seseorang yang beribadah
tapi masih terkontaminasi di hatinya keinginan untuk dipuji, keinginan untuk disanjung oleh manusia, maka kata para ulama, orang yang mukhlis belum terbebas dari bujuk rayu setan, dan dia masih bisa tersesatkan oleh iblis dan setan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mukhlas, yang Allah beri kekuatan untuk selalu ikhlas dalam setiap aktivitas ibadah kita, baik sholat, zakat, infak, sedekah, amal soleh yang lainnya, selalu ikhlas. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita supaya semua aktivitas ibadah kita bisa kita lakukan dengan ikhlas. Kata Umar, perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan, Allahumma ja'al amali sholihan wa ilaika kholisan. Ya Allah, jadikanlah semua amal perbuatanku itu baik dan ikhlas karenamu ya Allah. Wala taj'ala linasi fi syai'a, dan jangan kau jadikan, engkau libatkan di dalamnya manusia. Artinya jangan sampai salatku, ibadahku, infak sedekahku aku berharap pujian, riya atau sanjungan dari manusia. Ini doa diajarkan oleh Umar bin Khattab. Selain doa iftitah yang menuntun kita agar setiap salat kita dan amal salat kita ikhlas, maka perbanyaklah doa yang diajarkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Mudah-mudahan semua kualitas ibadah dan amal kita semuanya kita lakukan dengan ikhlas, dan menatap tahun 2025 semoga semua amal ibadah kita lakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasruddin wahzul man khajalal muslimin wa dammar a'da a'di. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa bi kulli zaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi ja'alni muqimmas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.